Ini kita udah ngomongin Prabowo nih, sekarang aku mau nanya soal Gibran ya. Di IKN. Ya kan Prabowo di Sumatera, ini Gibrannya di IKN. Gitu kan. Secara komunikasi, apa sih sebenarnya meta bahasa kalau kita mau bahasnya? Meta bahasa. Keren banget. Ya, udah. Meta bahasa yang mau disampaikan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka dengan menginap di IKN. Untuk apa sebenarnya? Ya, ini cerita dulu. Ketika saya dulu dilantik di 18 November 2004 gitu ya. Saya itu 2025 ya. Saya itu ini apa namanya ke IKN di Desember itu. Jadi 2024 ya. Saya salah 2004 ya. Saya ke IKN dalam proses pembangunan kan. Saya lihat ada rumah sakit macam-macam lah. Nah, waktu itu saya juga ketemu Pak Pas Pampres lagi masang CCTV di sana lagi ngawal gitu yang lihat masih banyak yang kerja dan sebagainya gitu. Nah, kenapa misalkan Mas Gibran ke situ? Ini kan gini, IKN ini kan legasinya Pak Jokowi. Dan Mas Gibran ini kan sangat sederhana aja. Beliau anaknya Pak Jokowi dan kebetulan menjabat sebagai Wapres. Jadi saya sih melihat menjaga legasi itu. Legasi Bapak. Iya. Jokowi. Yang kedua, saya melihatnya tadi bagi tugas gitu ya. Kalau soal politik saya nggak tahu. Kalau politik nanti kita lihat aja 2029 ya. Tapi ini bakalan dijadiin ini lagi nggak sih yang tadi Kang Ujang bilang menjaga legasi ayahnya Pak Jokowi. Tapi ntar ini jadi gorengan netizen lagi nggak sih? Ya. Oh pansan aja dia milihnya IKN gitu kan? Ya tentu kan pasti kan nanti ke tempat lain juga kan. Nah, mungkin hari ini di IKN besok kemana kan gitu. Saya sih melihatnya seperti itu sih. Ya perspektif publik nggak bisa disalahkan Nggak bisa ya, punya pandangan ya gitu. Jadi soal IKN ini terakhir mantau sejauh mana pembangunannya? Ya memang jalan, cuma kan tadi mungkin anggarannya nggak sebesar yang dulu gitu kan. Kan sudah dijadikan tahun politik kan. Ibu kota politik. Iya, ibu kota politik 2008. Artinya ya kita lihat saja nanti realisasinya seperti apa. Gitu. Seperti apa? Iya, Bang Hafid. Ini banyak yang bilang ini kita belak-belakan aja ya. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja kita. Iya. bahwa akhir tahun. Bahwa Mas Gibran itu kadang suka ini anggapan ya, bahwa suka mereduksi elektoral dari Pak Prabowo gitu kan. Nah, Mas Kang Ujang yang udah lama nih, udah cukup lama juga lah ya, udah nimbrung di pemerintahan, melihat Mas Gibran itu secara pribadi kayak gimana sih? Bener nggak seperti netizen yang kata-kata netizen tuh kosong gitu loh? Apa memang Mas Gibran gaya komunikasinya? Apa memang gaya komunikasinya lebih ke nyantai, lebih ke kerja aja atau kayak gimana kamu lihat? Pertama mereduksi itu dalam konteks apa dulu nih Bang Hafid? Ya, mereduksi dalam artian kan elektoralnya gitu kan, dia bilang wah dalam tanda kutip Curi spotlight. beberapa kali kan Mas Gibran disebutnya bikin program sendiri yang tidak izin dengan Pak Prabowo. Gitu. Ya itu mungkin menjadi kritikan publik. Kritikan publik. Nah tadi kalau saya menilai Mas Gibran ya, saya pernah ditugaskan juga waktu itu sebagai jubir di PCO kan untuk menjelaskan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Gitu. Ya saya sih melihat gini, ya itulah sebenarnya gini, ada dua sisi yang ada dalam Mas Gibran dan diri kita semua sih. Ada sisi kelebihan gitu, ada kekurangan, ada plus, ada minus. Nah, dalam konteks komunikasi mungkin ya itulah alamiah komunikasinya seperti itu. Nggak bisa juga kita nambah-nambahin kan, nggak bisa juga. Mungkin kalau dalam konteks pilpres, kalau dalam konteks pidato ya tentu ada brief dong, ada briefing ya kan. Tapi konteks komunikasinya emang itu apa adanya seperti itu sih, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan itu kan dipersilahkan publik untuk menilai kan, bebas lah untuk menilai apapun, entah baik entah tidak gitu. Karena tadi Mbak Fitri, Bang Hafid ya, waktu saya di pemerintahan pun gini, kita tuh dulu seperti ikan di akuarium, bisa dinilai, bisa dilihat dari banyak segi, dari luar sangat kelihatan, sangat terang. Makanya tadi netizen tuh melihat kita tuh kelihatan waktu itu gitu. Dan sekarang pun kita nih sama-sama kan Bang Hafid, Mbak Fitri, teman-teman media kita semua melihat pemerintah kan kelihatan juga, sangat clear gitu. Maka mungkin kita ketawa-ketawa, kita mungkin tadi ada sukanya, ada marahnya gitu. Banyak ekspresi macam-macam. Tapi kalau pemerintah nemu kritik yang keras banget tuh, responnya pertamanya apa sih? Kalau di dalamnya tuh, apakah langsung wah ini Rame, harus di counter nih, segala macam?
Atau nunggu dulu. Atau nunggu redam dulu, nunggu lihat gimana reaksi publik. Reaksi publik dan reaksi Pak Presiden dulu gitu. Kalau saya sih kan gini, kalau saya dulu di dalam perspektif kantor kami lah ya, Iya, kantor saya. iya. Ya kami sih gini, melihat dulu apa namanya sejauh mana ini dampaknya. Dampaknya dulu reaksinya, iya sejauh mana. Lalu penanganannya seperti apa. Jadi nggak langsung direspon. Iya, karena jangan sampai merespon pun kontroversi. Ah. Terus dicari juga jubirnya yang cocok siapa, Oke. yang menguasai siapa. Nah itu juga itu penting. Misalkan ada kritik soal Ya. kelapa sawit nih, gitu. Ya. Berarti orang-orang yang punya background biologi atau background hortikultura bisa masuk gitu ya. Termasuk ini masalah hukum waktu itu saya. Terus hukum. masalah ini apa namanya Indonesia gelap. Oh. Itu saya tuh berdebat di televisi Gimana dengan tuh teman-teman meredam BEM. isu itu? Justru waktu itu saya kan gini, waktu itu namanya Mas Satria, masih ingat BMC-nya itu ya, di salah satu televisi berdebat. Beliau dengan argumennya gitu, ya kami dengan argumen pemerintah ketika itu gitu. Dan ada dialog yang baik, yang bagus. Bahkan hostnya, presenternya mengatakan, kok bagus ya katanya. Satu jubirnya dosen katanya, satu lagi mahasiswa yang kritis dan nyambung. Dan kami pun terbuka kan. Tadi makanya tergantung siapa yang menyampaikan Bang Hafid, Bang Fitri. Tadi kalau yang Jadi memang menyampaikan dipilih ya, benar-benar dipilih yang selektif, yang sesuai dengan backgroundnya. Dari Iya, sisi latar belakangnya, emosionalnya iya. harus tenang. harus tenang. Kalau enggak kontroversi Kalau reaktif bisa makin dalam, ribut. makin ribut lagi kira-kira Ini gitu. mahasiswa kan. salah pakai kaos kaki aja katanya dipaham, apalagi salah karena ngomong gitu ya. betul, karena semua berkomunikasi Iya, ya. makanya alhamdulillah gitu ya. Mas Hafid waktu itu ya akhirnya di luar forum sampai sekarang kontak, Kang, ada teman saya mau bimbingan wawancara skripsi katanya. Jadi Saya juga nih mau wawancara artinya tesis. dalam konteks apapun gitu ya, baik kita saya di pemerintah, beliau mereka mengkritik, kita terima dengan terbuka. Tapi kalau kita lihat ya sekarang kan dari hal bencana nih, bagaimana pihak pemerintah merespon isu-isu yang berkembang, tudingan-tudingan dan lain sebagainya dianggap baper katanya. Pemerintah kok baper sih gitu. Itu gimana? Saya nggak tahu Mbak Fitri. Tapi gini, saya kan bukan orang pemerintah lagi ya. Iya, Jadi artinya gini, itu kan kritikan dari publik, harus dilihat juga secara objektif oleh pemerintah. Ya terima aja kritikan itu. Sekarang tinggal bagaimana kerja-kerja yang sudah baik itu ya, yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah banyak, yang sudah luar biasa itu disampaikan. Bukti-buktinya mana? Video-videonya lebih baik sampaikan aja. lewat data Iya, gitu ya. data. Karena itulah Ketimbang menyerang balik iya, karena itu pembanding kan, pembanding apa yang dilakukan oleh teman-teman influencer gitu. Artinya ada data pembanding yang disampaikan oleh pemerintah ini loh, bahwa tadi ngeplog gitu ya, ada video yang singkat. Nah, sehingga betul-betul ada dialog dalam konteks tadi saling berdiskusi dengan visual. Iya, benar, Iya, kan nggak bagus lah. Masyarakat kita sedang berduka gitu ya. Betul. Lalu narasinya misalkan negatif dan sebagainya. Kritik boleh, sekali lagi saya bilang. Saya dosen ya mendukung siapapun untuk mengkritisi, tapi dengan objektif, dengan konstruktif, silahkan gitu. Dulu kan saya mengkritisi pemerintahan dulu gitu kan. Nah, sampai hari ini pun kita ke pemerintah kalau salah ya kita kritik, kalau benar ya kita dukung, itu saja. Ini saya mau ngomongin bencana lebih dalam nih. Waduh. Iya, tapi sebelum kita ngomongin bencana lebih dalam, kita ngomongin dulu nih komen-komen dari Optimismers nih yang ada di ini. Dari Fahmi Firdaus 7222, keren narsumnya. Wah, ini keren narsum. Saya curiga dia nggak tahu juga nih kayaknya. Iya kan? Iya, terus dari Grote Namen, bener nggak ada menteri-menteri yang nggak bisa kerja tapi nggak bisa apa-apain? Nah ini ada nggak? Nggak ngomongin siapa deh, ada nggak gitu? Ya kalau saya sih begini, ya menurut saya menteri itu pasti bekerja, tapi kan ada yang bagus ada nggak? Kinerjanya kan gitu aja. Jadi ukurannya kinerja, dan nggak mungkin Bang Hafid dilantik nih, Mbak Fitri dilantik jadi menteri nggak kerja, nggak mungkin. Oh, pasti kerja. Pasti kerja. Coba tadi kerjanya, kualitas kerjanya tergantung penilaian dari publik, bisa atau tidak. Tadi ada yang bagus. Berarti ada ya? Sama aja, kayak saya dosen nih. Berarti kerja. Kayak saya dosen menilai mahasiswa ujian, skala 1 sampai misalkan 1 sampai 100. Penilaiannya beda-beda. Kan mereka ngerjakan. tapi hasilnya kan sama menteri juga, dia ada rapotnya. kerja. Tapi ada pembagian rapat nggak sih menteri? Kan dari survei. Dari survei. Iya, survei yang objektif kan melihat itu, memotret itu. Pak Presiden juga memberikan penilaian kan pasti.
Pasti Makanya memantau. rapotnya adalah reshuffle. Iya, jadi ya pasti itu. Tentu tadi menteri jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada presiden. Presiden tahu persis apa kinerja menterinya gitu ya. Jadi saya jawabnya begitu, Pak. Karena emang suka usil nanti saya ini Dan kalau bagus, nanya. Ya kan kritis. Iya. bisa Anak-anak muda, dibendung, anak-anak ya. muda harus kita dukung untuk betul. kritis. Eh, Gitu.